Sebetulnya itu bukan metode, Pak. Metode itu banyak ya. Tapi kalau Oh, train with fun itu semacam slogan atau garis besar atau dalam tanda kutip mungkin Pancasilanya ya, mungkin tahu hmm. ini ya, tahu ya. Dasarnya. Brand, brandnya atau bukan? Bukan brandnya, tetapi Filosofi. warna, filosofi, Iya, oke. filosofi. Oke, Pak Nanang, menarik sekali diskusinya tadi mengenai profesi associate professional trainer ya. Banyak sekali inspirasi yang Pak Nanang sudah jelaskan dan menurut saya cukup detail lagi bagaimana menjadi seorang professional trainer, kemudian apa yang menjadi requirement skill dan bagaimana melihat apakah training delivered itu sudah sukses atau belum ya. Sangat lengkap sekali. Nah, ini berikutnya nih yang saya kepoin, Pak Nanang ini punya metode Ya, bagaimana mendeliver training secara fun. Fun itu gembira, ya. bahagia, ya kan? Itu bisa dijelaskan, Pak, metodenya Oke. seperti apa. Tapi sebelum ke Ya. situ, saya tadi ada pertanyaan yang masih belum sempat saya tanyakan. Ini, Pak, menariknya mungkin nanti relate sama metode yang akan dideliver sama Pak Nanang. Ya. Apakah sebenarnya untuk menjadi seorang profesional trainer itu harus ada sertifikasi, Pak? Itu, Pak. Begini, siap. Hmm. Eh, Sertifikasi kalau menurut pendapat saya ya dan tidak. Hmm. Sertifikasi menurut saya itu penting untuk menstandarkan standar kualitas delivery yang diperlukan oleh seorang professional trainer. Hmm. However, however, ada banyak orang yang tidak punya sertifikasi tetapi dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang trainer yang Hmm. profesional. Dan dia learning by doing, Hmm. kemudian dia melakukan dengan jam terbang yang tinggi. Hmm. Hmm. Kelemahannya cuma satu, dia belum pernah mengikuti sertifikasi. Hmm. Belum disahkan aja. Ini ibarat kata Pak, ibarat kata dia jago balap, jago menyetir, Hmm. tapi dia nggak punya SIM. Oh, iya, Dia iya. 20 tahun nyetir, dua Sip. puluh tahun nyetir, Hmm. 30 tahun nyetir, Hmm. Tapi nggak tanpa pernah kecelakaan, punya SIM. Iya. tapi nggak punya SIM. Hmm. Ini masalah legalitas saja kalau menurut saya. Ya, Hmm. masalah legalitas. Hmm. Kalau institusi yang memanggil kita, meminta kita untuk menunjukkan sertifikasi kita, Hmm. ya kita wajib punya sertifikat. Hmm. Hmm. Tapi kalau institusi tidak melihat sertifikasi, Hmm. dia lebih melihat pengalaman, Hmm. latar Portofolio belakang, lah ya. Portofolio. portofolio, Ya. track record itu penting Hmm. banget Pak, track record, Iya, iya. track Setuju. record Hmm. apa kemudian reaksi dari trainee-nya, Hmm. kemudian testimoni dari trainee-trainee-nya, Hmm. ya itu berarti mereka sudah tidak membutuhkan sertifikasi lagi gitu. Itu menurut pandangan saya. Iya. Setuju, Pak. Ya. Oke. Dan memang sih kalau saya pribadi melihatnya tadi sih secara kualitas mungkin akan lebih ditentukan dari track recordnya tadi, portofolionya daripada sekedar tadi ya legalisasi mengenai sertifikasi. Karena ini juga menjadi hal yang menarik sih sebenarnya Ya. antara oh harus sertifikasi atau tidak. Tapi dari si user sebenarnya intinya yang penting terdeliver nggak Ya, ininya dengan baik. ekspektasinya kan. Message-nya betul. Hmm. Betul. Nah, oke Pak. Berikutnya yang tadi metode Ya, metode yang selama ini dilakukan oleh Pak Nanang nih. Bagaimana sih kok menyebutnya train with fun itu? Apakah ketawa terus setiap training atau ya, bagaimana dan itu ya, kapan ya, sih menemukannya itu Pak? Monggo Pak, ya, silakan Pak. ini. Sebetulnya itu bukan metode, Pak. Metode itu banyak ya. Tapi kalau Oh, train with fun itu semacam slogan atau garis besar atau dalam tanda kutip mungkin Pancasilanya ya, mungkin tahu hmm. ini ya, tahu ya. Dasarnya. Brand, brandnya atau bukan? Bukan brandnya, tetapi Filosofi.
warna, filosofi, Iya, oke. filosofinya, Ya. filosofinya ya. Hmm. Ini berangkat dari suatu statement, ya, statement Hmm. dari seorang, kalau nggak salah ya, seorang Hmm. yang sangat pakar di bidang training and development, Hmm. namanya John Townsend. John Townsend itu bilang bahwa proses belajar mengajar, proses development, proses training itu akan jauh lebih efektif jika para trainee-nya, para peserta training itu ada dalam keadaan fun. Yang namanya fun, saya ijawantahkan bahwa mereka tidak boleh tertekan. Hmm. Bukan berarti cengengesan terus, Pak. Bukan berarti Iya. joke sepanjang hari, bukan. Hmm. 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 Tetapi intinya adalah mereka datang ke ruangan training Hmm. itu dengan perasaan tenang, Hmm. dengan perasaan yang tidak terbebani. Gitu. Kalau sudah terbebani itu berat. Hmm. Jadi saya pastikan terlebih dahulu mereka datang ke ruang training itu dengan perasaan yang tidak terbebani. Hmm. Baru kemudian dibumbui oleh relax, santai, memakai bahasa mereka. Hmm. Itu tadi pentingnya saya mendalami siapa trainee saya, apa bisnisnya, latar belakang generasinya seperti apa, kemudian mendalami kehidupan mereka sehari-hari itu dalam rangka membuat proses belajar mengajarnya itu menjadi fun, relax sebetulnya kata-kata yang pas itu relax ya. Relax. Fun itu bukan berarti hahaha sepanjang waktu, bukan, tetapi Atau bahasa mereka Inggrisnya interested lah. Tertarik. iya, ya, Iya kan? tertarik dengan gembira, ya, tertarik Iya. dengan gembira dan sukarela gitu ya. itu Hmm. itu istilah fun itu bahwa mereka dalam kondisi yang tidak tertekan, Iya, iya. tidak Menikmati, enjoy. tidak tertekan. Itu yang kata-kata yang menancap di dalam kepala saya adalah saya harus membuat mereka tidak tertekan. Gitu ya. Apa artinya tidak tertekan? Tidak ada ancaman, tidak Hmm. ada Paksaan. paksaan, intimidasi dan sebagainya. Jadi mereka Iya, harus iya. melakukan dengan fun. Gitu. Nah, fun itu tentunya dibumbui dengan joke, Iya. dibumbui dengan istilah-istilah yang mereka hafal, ketahui. Gitu. Karena itu tantangan banget, Pak. Saya ngajak anak-anak PSBG itu tantangan banget gitu. Saya tahu betul-betul menyelami mereka. Apa sih yang membuat mereka senang gitu ya? Hmm. Apa sih yang membuat mereka relax? Apa sih yang membuat mereka hmm, menjadi tidak tertekan untuk belajar di kelas saya gitu. Iya. Jadi itu sangat berbeda sekali, Pak. Sangat berbeda. Mereka cara menikmati hidup juga sangat berbeda banget gitu Iya, ya. iya. Itu yang Betul. membuat tantangan bagi saya untuk menyelami hidup mereka dan itu sangat 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 Hmm. Makanya perlunya memahami backgroundnya audiens, Pak ya. itu Nah, tantangan yang sangat besar, itu sangat besar. Gitu. dari yang pengalaman yang selama ini dilakukan, Pak, Ya. caranya gimana, Pak, untuk Nah, bisa yes, bisa menjaga fun. itu biar Ya, meyakinkan, betul. oh ini bisa nih, seperti itu, Pak. Kuncinya sedikit, Pak. Hmm. Gitu. Setiap 18 menit 18 menit ya. Oke. itu harus ada Break. variasi. Oh, harus Bukan intermezzo. break, ada variasi. Apa Variasi, itu? Hmm. apapun itu. Bisa latihan, bisa ice breaking, Hmm. bisa pertanyaan, Hmm. bisa apapun aktivitasnya. Nah, itu ada banyak listnya tuh. Kalau mau nanti kita bicara mengenai list apa yang Iya, kita bisa iya, lakukan iya. Oke. selama. Intinya, lu nggak boleh ngomong nyerocos 30 menit berturut-turut. Hmm. Itu kenapa 18 menit. 18 menit, Pak? Pertanyaan Nah, bagus ya. kenapa Ini kenapa saya nggak 10 meniru ya. menit atau 20 menit Iya gitu? benar. Saya meniru, berusaha saya meniru Hmm. uh, dari TED Talk ya. Namanya TED Talk. Kalau pernah tahu ya. Talk with TED gitu ya. Oh, Dia video-videonya itu pendek-pendek. Mereka hmm. bicara nggak lebih dari 8 menit. Kenapa? Karena filosofinya konsentrasi seorang itu bisa kita tahan Hmm. katanya hanya 18 menit. Hmm. Iya, iya. Konsentrasi seseorang itu maksimal Hmm. itu hanya bisa kita tahan dalam waktu 18 menit.
Entah betul, entah tidak, saya kurang tahu. Tetapi saya membuktikan bahwa setiap 18 menit itu harus ada sesuatu. Bukan berarti berhenti, break, apa, Oh makan, ya, minum, bukan. itu Bukan. malah Ya. menghilangkan mood itu kalau. Ya. Ya, jadi 18 itu lu nggak boleh ngomong lebih dari 18 menit. Hmm. Gitu. Ya ya. Bisa dipotong dengan pertanyaan, bisa dipotong dengan exercise, bisa di ice breaking, Hmm. games, kemudian Hmm. apapun. Itu tinggal pinter-pinternya trainer untuk memvariasikan setiap 18 menit. Jadi intinya jangan lebih dari 18 menit jika memberikan materi. Misalnya Hmm. Bapak apa Ya ya. memberikan materi tentang membuat gado-gado. Untuk bab memilih sayuran yang tepat, misalnya itu kan Ah, apa, satu babnya ya, hmm. itu nggak boleh lebih dari 18 menit. 18 menit Bapak ngerasa. Nah, Kalau untuk itu panjang, hmm, harus dipatah-patah, harus ya. dipotong-potong, Itu gitu. kalau Yes, menandainya gimana, Pak? Kan lagi ngasih training nih, apa pakai ya, timer ya, atau ada time apa istilahnya? ya, Yang di belakang tuh kita lagi training ada ya, belakang ngasih tahu ya. time stop lah apa sih namanya. Mau tahu tanda yang paling Gampang? vital? Ya, Nah. lihat matanya training. Oh, peserta ya. Peserta. Kalau misalnya, ya itu perlu pengalaman ya. Hmm. Saya tahu betul kalau sudah mulai titik itu Ya, saya harus entah bertanya, entah stop sebentar, ya, entah langsung game, switch ke entah situ apa. ya. Iya, gitu. Hmm. Selain juga mungkin memang slide-nya saya desain, slide presentasinya saya desain untuk setiap 18 menit itu ada Ada ya. exercise, atau setiap 18 menit itu ada aktivitas mereka. Iya. Aktivitas, jadi bukan saya yang Hmm. melakukan, tapi mereka melakukan sesuatu. Hmm. Jadi intinya setiap 18 menit mereka harus melakukan sesuatu, entah bertanya, entah menjawab, entah games, entah olahraga, Hmm. senam, anything. Jadi itu kita kombinasikan pintar-pintar kita aja gitu. Kurang Oke. lebih 18 Iya, menit ya. gitu. Gitu Pak, kira-kira. Kalau saya Jadi dulu tuh pernah Pak ngalamin karena hmm, saya dulu itu ya dalam pekerjaan memang tugasnya sering eh, present ke sana sini. Itu ya, kadang tiba-tiba lagi asik ngomong gitu, Hah? tiba-tiba kok kayak di sekitar kepala saya tuh kayak hening, krik krik, Hmm? kok kayaknya nggak ada ya, Kayak- kok kayak Ya, audiensnya nggak ada, nggak nggak connect, ngikut gitu loh, nggak nggak connect, connect. ya nggak connect, benar. Itu baru deh, ini harus saya, Ya, apakah seperti itu kurang jadi lebih, tanda juga? kurang lebih Oh seperti iya itu. iya iya, ya. Tetapi Saya pernah tuh kayak gitu. ya, Lagi asik jadi ngomong tiba-tiba kok kayaknya saya ya, ngomong sendiri. gampang ya, nggak kebawa, Gitu nggak kan. kebawa kan, auranya nggak kebawa kan ya. Iya, kok saya Tapi itu ngomong jadi, sendiri. kalau saya yang paling gampang itu lihat lihat mata Oh, mereka, lihat lihat mata ya, ya. body language mereka gitu. Iya, iya. Juga slide-nya memang slide-nya itu kita desain sedemikian rupa untuk, oh Hmm. ini sekian ya, kurang lebih sekian menit, baru Hmm. kemudian aktivitas gitu. Sekali Hmm. lagi yang namanya apa, jeda itu tidak selalu berarti ngopi, Ya, ngerokok nggak harus ataupun berhenti lah ya. nah, gantian mereka yang Hmm. beraktivitas, Hmm. ya, gantian mereka juga Iya, iya. bisa, sekali lagi saya ulang lagi, Hmm. bisa exercise, bisa bertanya, bisa games, bisa ice breaking, bisa joke, Hmm. anything ya, kita pintar-pintarnya kita kombinasikan, bisa mereka melakukan diskusi Iya, kelompok, grup, iya. grup, atau Hmm. diskusi berdua, bertiga. Hmm. Pokoknya setiap 18 menit mereka harus melakukan sesuatu. Nggak boleh diam mendengarkan saja. Ya, itu, ya, Iya, gitu. iya, iya. Wah, Yang paling gampang itu bertanya. Yang iya. paling itu bertanya, paling gampang. Tanya ke Dengan Pak sesinya, ke forum ya. boleh. Entah itu ada pertanyaan, paling Itu nggak itu. biasanya Itu begitu. yang paling Ada dasar. pertanyaan Itu yang langsung paling pada dasar. ngerapiin duduk. Ya. Langsung Itu gitu. yang paling dasar. Itu yang paling mendasar. Jadi itu yang paling mendasar Terus untuk seperti itu. Gitu. Itu yang paling mendasar. ya, Gitu. Nah, siap, siap. boleh saya Oke. boleh nggak? Boleh saya boleh nggak? Ya. Saya juga menghindari diri. Coba Pak Fajar, ada yang mau ditanyakan? Gitu. Saya Ya. menghindari itu. Coba Amir, Oh, apa yang langsung ada? juga. Kenapa kalau saya nggak begitu? Kenapa? Karena itu tadi nggak, mereka tidak boleh tertekan. Iya. Ya itu tadi Pak. Biasanya ketika kita ngomong, oke Bapak, Ibu ada pertanyaan itu tuh langsung pada nunduk, pada pura-pura minum ya kan? Kayak kayak Ya, biar tidak menjadi. ya, ya, supaya tidak Iya, jadi sasaran untuk ditanyakan.
gitu. Iya, iya. Tapi Dan itu penting untuk iya. dalam tanda kutip memecahkan Hmm. sindrom 18 menit itu. Intinya sekali lagi Anda tidak boleh bicara lebih Lebih dari lama dari 18 18. menit. Ah, iya, Sekali menarik. lagi itu cara pribadi ya, itu cara pribadi saya ya. Apa, uh, entah betul entah tidak teorinya, tapi terbukti Iya, efektif. Menurut tapi saya ya, untuk materi saya terbukti efektif. hmm. Ya betul sih Betul. Pak. Kalau menurut saya ya memang kurang lebih waktunya. Cuman mungkin untuk Kurang lebih, anak-anak kurang lebih. sekarang bisa jadi lebih lebih rapat lagi. Itu kalau itu saya pahami Ya, ya. ketika bikin YouTube. Saya Nah, lihat, oke, saya baca oke. artikel juga, Ya, ya, ya. ternyata Oke, efektivitasnya itu 4 sampai 8 menit. Dan itu memang cukup menantang ya buat konten kreator oh, ya untuk itu. Karena ya, materi kan nggak bisa dimampatkan. Tapi ternyata yes. memang dari video-video yang kami buat pun saya lihat average durasinya itu di range itu. Berapa lama itu range-nya ya di situ. Karena bisa jadi mereka stop dulu, terus Ya, ngapain, terus nanti besok buka lagi, lihat lagi gitu. ya, Kayak ya, kayak ini ya, anak-anak sekarang ya, sepertinya ya, seperti itu. Mungkin karena ya, kebiasaannya lihat short video segala macam. ya. Nah, oke Itu Pak, sebabnya menarik sekali lah ya metodenya atau ya, tadi istilahnya bukan metode apa ya, cara ya atau filosofi, mekanisme. filosofi, Betul, betul, filosofi betul. trainingnya Pak Nanang ini Ya, adalah bagaimana mengajak peserta training itu senang, tidak tertekan, tidak betul. terpaksa, ya kan, sehingga bisa terlibat ya, terus ada interaksi. Oke. Dengan Nah, sukarela. iya, dengan sukarela itu yang Ya. utama. Karena banyak sekali yang saya temui Yang juga, terpaksa. ya, kadang di Ya, training gini, itu cuman ya, 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 disuruh, ya, gitu disuruh, kan. disuruh Ya bosnya ini, disuruh ya, training ya kan. Ya, pokoknya ada pertanyaan enggak gitu. Tapi cuman mereka enggak nangkep itu apa segala ya, macam. Ya kan? Oke, Pak. betul. Nah, ini pertanyaan terakhir mengenai tadi have fun apa train with fun atau pengalamannya Pak Nanang ya sebelum nanti ada kuis singkat Pak. Selama 30 tahunan ini Pak, boleh nggak kalau ada sih yang momen yang Ya, tentunya tidak selamanya smooth gitu ya Pak. ya, Ada momen awkwardnya banyak. nggak? Ya, ya, Ah, ya. terus boleh diceritakan satu aja, terus bagaimana mengatasinya gitu Pak. Ya. Buat Contohnya, pengalaman dan eh, insight Sobat MK satu, gimana? satu, eh, boleh dua nggak Pak? Boleh, 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 silakan. Baik, ya. Boleh, boleh. Yang pertama, gini, ini berlaku beberapa kali, kejadian beberapa kali. Mati lampu. Oh, mati lampu. Nah, Iya, itu, ya itu simple Pak. Simple tapi jujur memporak-porandakan ini ya, mekanisme kita. moodnya Iya, juga. mood, satu mood, yang kedua mati panas yang jadi kayak gitu. Itu dua tiga kali terjadi pernah mati lampu. Oh, Sehingga kita harus siap dengan hal-hal begitu gitu ya. hmm. Nah, Termasuk itu juga gimana cara mengatasi? gimana? Eh, Stop, stop, hmm. nggak ada yang lain. Stop, Harus stop, break, eh, ya. break, Hmm. tunggu sampai nyala. Oh, ya. Daripada dipaksakan, Oh iya, wah itu daripada ngangkat dipaksakan. moodnya lagi juga cukup Nah, berat itu. nggak sih, insya Allah nggak, insya Allah nggak. Iya. Karena kita buat mereka menyumpahi atau memaki-maki PLN gitu. Kenapa? Karena wah PLN ganggu aja nih. Iya, Nah, ini makanya nggak gue lagi asik-asik tapi PLN ganggu. Jadi iya, jangan sampai kebalikannya, jangan sampai kebalikannya. Alhamdulillah lampu mati, trainingnya jadi berhenti gitu karena udah ya, bosan gitu. Jangan sampai begitu. Jadi kita buat mereka bahwa mati lampu itu sebuah hal yang merugikan. patut merugikan gitu ya karena kamu lagi Iya, enak-enaknya iya, iya. apa mendengarkan trainingnya Pak Anang kok tiba-tiba lampunya mati ya itu tantangan kita seperti itu. Oh, oke. jangan Nah, kalau kebalik jangan ya kebalikan gitu. yang kedua, Pak, selain mati lampu, Pak. Yang kedua ini juga terjadi satu dua kali. hmm, ini mau curhat Pak, curhat Hmm, gini, yang saya katakan tadi ya, juga disebutkan oleh Pak Fajar, hmm, peran atasan ini sangat penting. hmm, hmm. Nah,
Saya ya satu dua kali lah nggak sering menemui Hmm. seorang trainee training mulai jam 8 dia datang jam 8. Oke. Jam 9 dia cabut Izin. izin. Eh, Mau tahu bilangnya masa saya dipanggil bos. Ah iya, ngerjain itu ada kerjaan harus dikerjakan. Nah, Yes, kemudian jam 2 baru pulang. hmm. Baru Baru balik ke masuk kantor, lagi ya. masuk lagi Hmm. dan di dalam ruang training dia sambil ngetik. Hmm. Seolah-olah Itu satu dua nggak di situ lah dia seolah-olah nggak di situ. satu dua kali terjadi dan Hmm. saya belak-belakan. Dek, kalau misalnya adik masih punya pekerjaan banyak, Hmm. adik silakan mengerjakan pekerjaan itu dulu. Hmm. Hmm. Jadi jangan sampai training ini mengganggu pekerjaan Anda. Saya Iya. sendiri begitu gitu ya. Hmm. Hmm. Sebetulnya yang salah bukan dia, yang salah itu atasannya. Iya. Lama kok udah tahu train apa anak Harus buahnya training masih training dikasih. ya Ya, itu ya. itu yang membuat kadang-kadang yang membuat eh, saya harus betul-betul mengelola mood Mood ataupun dia. mengelola eh, manajemen perasaan saya gitu. Ya, itulah apa? Iya ya perasaan ya. Mood. Oh ya, Karena tadi kan itu merasa tidak gini seolah ya. tidak etikanya nggak ada lah, betul. Ya, itu tidak akan terjadi ketika saya jadi trainer internal. Hmm. Ketika saya jadi trainer internal, saya punya otoritas, Pak. Hmm. Ngerti maksudnya? Hmm. Otoritas yang bisa saya gunakan dalam tanda kutip, mohon maaf, melaporkan si atasan ini kepada atasannya lagi. Hmm. Si Fajar itu keluar masuk training karena Nggak serius nih diminta oleh atasannya. Dodo untuk begini. Mohon perhatiannya Pak. Saya bisa begitu kalau mau. Gitu. Hmm. Jadi kalau yang internal nggak ada yang berani, nggak ada yang berani begitu istilahnya gitu ya. Hmm. Karena apa? Karena kita udah tahu konsekuensinya. Kalau Ya. seseorang dikirim training itu atasnya tidak boleh juga. Hmm. Sebaliknya kalau eksternal saya nggak Hmm. bisa ngatur-ngatur mereka gitu ya. Tapi kalau Itu misalkan tetap tantangannya. memberikan feedback seperti itu, boleh kan Pak ya? Maksudnya sebagai trainer kan, kita ngomong Boleh. ke Oh, perusahaannya, oh, katakan, dan itu saya harus. minta ini benar-benar difokuskan gitu. Kalau memang itu, Saya memberikan feedbacknya begini. hmm, Next next time kalau mengirim training, mohon mengirim training yang eh, tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang urgent. hmm, hmm, Nah, saya nyindirnya begitu. hmm, Mohon kalau ingin mengirim training itu tidak mengirim karyawan yang mungkin sedang mengerjakan pekerjaan yang urgent. Halus saya ya, ya. mainnya halus gitu ya. Hmm. Nah, supaya yang maksudnya jangan diganggu-ganggu maksudnya gitu. Iya. Bisa Dan kalau biasanya bilang sih gitu memang bisa. kalau saya menyarankan Hmm. teman-teman saya Pak yang Hmm. misalkan training gitu ya, ya itu selalu Ya, saya sarankan tolong timnya ya itu tadi tidak ada gangguan harus keluar ya. masuk segala macam. Bahkan kalau bisa tadi atasannya masuk ke ruang, Ya, ya, betul. duduk ikut gitu loh. Oke kalau nggak full day atau full time nggak apa-apa, tapi at least dia datang. Jadi Itu sih dua hal itu ya, uh, dua hal itu yang saya pikir uh, bukan keresahan ya, tapi hmm, uh, hal yang seharusnya bisa kita bisa cari dicegah lah semuanya. ya. Oke. Ya, yang Nah itu salah masukan juga lah ya buat ya, perusahaan-perusahaan jika menemukan timnya untuk training ya seyogyanya sebaiknya memang benar-benar dialokasikan waktu khusus lah. Saya yakin memang walaupun ada tugas pekerjaan kalau itu di manage dengan baik yang bisa baik. kok, Nah, itu bisa kuncinya, kok. itu Ya, kuncinya, ya itu pengalaman kuncinya. saya juga di beberapa Hmm. perusahaan mau yang lokal, nasional ataupun yang multinasional semua bisa kok. Bahkan terkesan perusahaan saya industri kalau udah di dalam training Oh handphone ya, harus dimasukin tas, laptop harus ya, ditutup dan segala ya macam. itu. Ya, emang kembali lagi itu Oh, jenis perusahaannya juga sih Pak, ya kan? di tempat saya dibebaskan. Ya, Hmm. kan apa? Saya kan nggak boleh menekan mereka. Kan Hmm. tren Jepang itu tidak ini. Jadi mereka datang itu atas kesadaran di mereka. Ya, Jadi enggak, tantangannya adalah mereka datang sana tanpa disuruh itu semua HP semua ini sudah fokus. udah ya. Tapi ya itulah tantangannya Hmm. gitu. Sekali lagi itu tidak akan terjadi kalau internal. Kalau saya jadi trainer Ya, internal itu mereka
lebih Ya strict mekanisme lah ya. membuat, Ah, oh ya, saya bisa istilahnya dalam tanda kutip, saya bisa mempergunakan otoritas saya untuk melaporkan kepada hmm, arsitektur atau melaporkan kepada senior manager, regional manager atau apapun juga hmm, untuk itu. Tapi alhamdulillah yang di internal itu tidak pernah terjadi yang itu. Tapi hmm, yang di eksternal memang tantangan bagi kami, saya hmm, pribadi untuk manage diri kita. Di satu sisi saya harus uh, mematuhi hmm, filosofi saya, which is train with fun. Jepang ya. Di satu sisi yang lain lagi, satu sisi yang lain tidak. Saya sedikit menyayangkan. Hmm, Kan Anda membayar saya mahal. Dalam tanda itu gitu ya. hmm, Anda membayar saya mahal. Sementara trainee-trainee ternyata tidak siap untuk ikut training gitu ya. hmm, Buat apa? Dalam tanda kutip buat apa Anda meng-hire saya gitu. Lebih hmm, baik selesaikan dulu pekerjaan urgent Anda, hmm. kemudian baru panggil saya. Jadi saya kasarannya Iya, gitu. Kadang-kadang saya iya, iya, kadang-kadang gitu gitu. iya Kan sih. emang Hmm, DA gitu, ya. emang di Cuman ya memang kadang kasarannya gitu. perusahaan di situ sih Pak, mereka melihat ya pokoknya yang pusing Ada HRD-nya training gitu ya. biasanya. Yang pusing HRD-nya. Ya. Ya kan? Oh ya. Itu saya kadang-kadang saya balikan begitu. Kalau misalnya ini kan saya sayang uang kalian gitu ya. Saya sayang Hmm, uang kalian. Ya repot-repot meng-hire saya, tetapi tidak dipergunakan sudah baik sehingga karyawan Anda bisa hmm, keluar masuk seperti itu. Ya saya sih kembalikan kepada Anda gitu. hmm. Oke. Nah, selama ini Pak, sebagai seorang associate professional trainer ya, Bapak single fighter atau punya tim? Uh, Gini, saya single fighter. Oh, single fighter. However, Hmm, setiap training itu saya ada yang bantu. Ada Jadi freelance gini, lah ya, freelance itu. ya, karena kan saya kan associate trainer. Hmm, Saya berafiliasi ke beberapa training provider. Iya, iya. Nah, konsultan training provider tersebut lah yang biasanya menyediakan dalam tanda kutip admin atau Hmm, teman yang merekam, teman hmm, yang membagikan handout, yang hmm. mendukung saya ketika saya melakukan Training. aktivitas training saya. Oh, Gitu. oke. Saya single fighter sendiri, materi saya ngerjain, kemudian delivery saya ngerjain, tetapi Hmm. perintilan lain, administrasi, absensi, Menyediakan kemudian tools atau handout apa segala macam ah, itu dari pihak konsultan, pihak. Oh, oke. entah konsultan, entah Dari perusahaan yang meng-hire saya, kliennya ya. kliennya gitu, gitu. Tapi Oh. mereka praktis, saya yang butuhkan mereka tuh bagian awal sama bagian akhir aja. Hmm. Bagian tengah-tengah biasanya mereka apa namanya, Ya, ya cuma si, diam duduk gitu, ya, tidak apa, tidak tidak incas lah mengerjakan ya. apa-apa. Betul, saya karena semua saya yang melakukan. Hmm. Yang penting adalah tahap 1 jam pertama dan 1 jam terakhir. Jadi saya Hmm. perlu mereka untuk, ya sangat perlu mereka untuk Hmm. membantu kelancaran training. Kalau di tengah-tengah saya yang akan memanage sendiri, Ya, istilahnya gitu. ya, ya. Gitu Oke, kira-kira. oke Pak Nanang, ini sangat Ya, menarik kita diskusinya terima kali ini. kasih. Kalau Ya, bahasa kerennya daging semua, amin, begitu. amin, amin, Dari tadi amin. menceritakan mengenai passionnya, bagaimana menemukannya, akhirnya menemukan benang merah juga, Ya, semua prosesnya bagaimana, terus termasuk menjelaskan profesi sebagai associate betul. trainer ini, ya kan, dan bagaimana peluangnya segala macam. Oke, Pak Nanang, terima kasih banyak atas Sama kesempatannya, ilmunya, inspirasinya. Saya yakin dengan benar. dari diskusi kita malam ini, Sobat MKRU mendapatkan banyak pencerahan, banyak inspirasi langsung dari praktisi dan pakar Amin. serta ahlinya di dunia profesi Associate Professional Training. Terima kasih Pak Nanang, sampai jumpa Sama. lagi. Inspirasimu, inspirasi kita. Sehat, bahagia, Thank you. sejahtera. Terima Pak. kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih.